Halo, selamat berjumpa lagi dalam session kali ini. Kali ini saya akan membahas suatu topik yang tidak biasa ya. Jadi ini suatu topik yang ramai diberitakan dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi topik yang akan kita bahas kali ini adalah berkaitan dengan kejadian yang menimpa kendaraan bawah laut yang bernama Titan. Titan ini adalah suatu teknologi kendaraan bawah laut yang dipakai untuk mengunjungi situs tenggelamnya kapal Titanic ya. Nah, kendaraan bawah air Titan ini ya dioperasikan oleh sebuah perusahaan yang bernama Ocean Gate, dan mereka sebuah perusahaan komersil yang melakukan ekspedisi ke bawah laut untuk mengunjungi bangkai kapal Titanic. Mereka sudah melakukannya beberapa tahun terakhir, dan kunjungan yang terakhir ini yang ramai dibicarakan di media ini adalah kunjungan yang ketiga, dan pada kunjungan yang ketiga kali ini seperti kita ketahui melalui berita dalam 24 jam terakhir ini ya sudah bisa dipastikan bahwa Titan ini hancur ya dalam perjalanannya menuju lokasi Titanic. Bagi yang mengikuti berita ini ya, terutama yang berita yang dari luar negeri ya, mungkin memperhatikan bahwa media menggunakan istilah, ketika mereka menyebutkan kendaraan ini, mereka menyebutkan istilah submarine, atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kapal selam. Tapi beberapa hari belakangan, banyak media tersebut, terutama yang media-media mainstream, mengubah istilah yang mereka pakai ya, bukan submarine tapi menjadi submersible. Nah, ini yang akan menjadi topik pembicaraan saya kali ini, yaitu apa bedanya submarine dan submersible. Apakah memang berbeda sehingga media itu harus mengubah pemakaian istilah itu yang akan kita lihat kali ini ya. Nah, kita langsung saja ya. Jadi istilah submarine itu dalam bahasa Indonesia itu dikenal sebagai kapal selam, dan itu sudah menjadi istilah baku ya yang dipakai. Tapi istilah submersible sejauh yang saya tahu belum ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia yang baku. Jadi untuk menghindari kebingungan, saya akan memakai istilah bahasa Inggrisnya saja ya, submersible. Nah, saya akan jelaskan perbedaan di antara keduanya. Ini adalah dua foto. Yang pertama di sebelah kiri itu adalah submarine, warna biru itu. Ya, ini submarine. Nah, ini tergolong submarine mini ya, kapal selam mini. Yang sebelah kanan ini adalah submersible yang berwarna putih. Ini submersible yang mungkin paling terkenal di dunia ya. Nah, apa perbedaan karakteristik keduanya? Mari kita lihat satu persatu. Ya, pertama mari kita lihat submarine atau kapal selam ya. Dia memiliki ciri khas autonomous. Autonomous itu artinya independen. Jadi dia mampu berlayar sendiri dengan mesinnya sendiri tanpa bantuan kapal lain. Kemudian yang kedua, dia bisa beroperasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya hitungannya berhari-hari ya, bisa 7 hari, 14 hari. Kemudian dia memakai mesin tipe diesel elektrik. Nah, ini artinya apa? Jadi ketika dia berlayar di permukaan air, dia akan menyalakan mesin dieselnya dengan memakai bahan bakar solar. Ini sama seperti kapal-kapal lain pada umumnya ya. Jadi dia berlayar sebagai kapal biasa dengan memakai mesin diesel untuk memutar baling-balingnya, dan pada saat yang bersamaan juga untuk mengisi baterai-baterai yang tersimpan di dalam kapal selam itu. Nah, baterai-baterai itu untuk apa? Baterai-baterai itu akan dipakai untuk
menyalakan propeller itu ketika berada di bawah air. Jadi ketika dia menyelam, tentu saja mesin dieselnya tidak bisa dioperasikan karena kan mesin diesel itu butuh pembuangan kan, pembuangan gas hasil pembakaran itu tentu tidak bisa dilakukan di bawah air. Jadi yang dipakai adalah sistem elektriknya. Disitulah baterai-baterai itu dipakai untuk menyalakan mesin elektriknya untuk memutar baling-baling. Nah kemudian karakteristik yang berikutnya adalah kemampuan untuk menyelam. Biasanya kapal selam itu tidak memiliki kemampuan menyelam yang terlalu dalam. Kapal-kapal selam militer yang besar, itu yang bertenaga nuklir, itu rata-rata hanya memiliki kedalaman selam maksimum itu 400 meter ya, itu pun udah termasuk dalam sekali ya buat ukuran kapal selam. Nah sedangkan yang sebelah kanan ini adalah submersible. Kita akan lihat karakteristiknya, bedanya dengan kapal selam. Submersible itu bersifat non-autonomous, artinya dia tidak independen. Jadi ketika dia ingin berlayar, dia harus digendong oleh kapal induknya atau mothership. Akan digendong sampai lokasi di mana dia akan melakukan penyelaman, kemudian akan diturunkan dari mothershipnya. Kemudian setelah dia selesai, dia akan diangkat lagi dan akan digendong kembali ke pelabuhan ya. Kemudian lama operasinya biasanya tidak terlalu lama ya, hitungannya jam. Sekitar 8, 10, 12 jam itu tipikal waktu operasi dari submersible ya. Kemudian submersible itu memakai motor listrik. Ya, dia hanya memakai motor listrik yang digerakkan oleh baterai. Jadi motor listrik ini dipakai untuk memutar baling-baling hanya untuk tujuan bermanuver saja. Jadi untuk belok kanan, belok kiri, maju sedikit, mundur sedikit. Jadi hanya untuk bermanuver di lokasi tempat dia melakukan eksplorasi itu dalam radius yang tidak terlalu jauh biasanya ya. Nah, tapi submersible ini memiliki kelebihan dibandingkan submarine, yaitu bahwa kedalaman selamnya itu lebih dalam. Ya, biasanya dalam hitungan ribu meter ya, 4.000 meter, 5.000 meter, bahkan ada yang mampu sampai ke 11.000 meter. Nanti akan saya perlihatkan fotonya. Jadi inilah kelebihan dari submersible. Jadi untuk ekspedisi yang ingin menjangkau kedalaman yang ekstrim, yang ribuan meter, itu tidak pernah memakai submarine, pasti memakai submersible. Oke, jadi itu ciri-ciri utamanya ya. Jadi mudah-mudahan sudah bisa mendapatkan bayangan yang lebih jelas apa bedanya antara submarine dan submersible. Nah, ini adalah video dari satu submarine atau kapal selam yang bernama Euronaut. Euronaut ini kapal selam mini ya, tergantung kapal selam mini, dalam bahasa Inggrisnya sering disebut midget submarine. Ini didesain, dibangun, dioperasikan dan dimiliki oleh seorang Jerman bernama Carsten Standfast. Dan kebetulan saya secara pribadi mengenal beliau karena kami pernah terlibat dalam satu proyek bersama. Dan sejauh yang saya tahu, kapal selam ini masih beroperasi ya di Jerman untuk tujuan pelatihan, kemudian juga untuk mencari bangkai-bangkai kapal ya. Jadi Carsten ini memiliki hobi ketertarikan terhadap bangkai-bangkai kapal yang ada di dasar laut, sehingga dia sering melakukan ekspedisi untuk mencari berbagai macam bangkai kapal dan kemudian dia memetakannya ya. Saya pernah ke rumahnya, dikasih lihat peta yang dia bikin menunjukkan mungkin puluhan bangkai kapal yang pernah dia kunjungi. Jadi amat sangat passionate dia tentang bangkai kapal. Nah, kita lihat dia bisa berlayar di permukaan dengan mesin diesel dan kemudian dia bisa kembali sendiri ke pelabuhan tanpa bantuan kapal lain. Jadi selayaknya kapal biasa saja, dia bisa bersandar di dermaga
secara independen. Nah, ini adalah foto submersible, ya, submersible yang dimiliki oleh pemerintah China ini ya. Ini bernama Jiaolong. Dia merupakan salah satu submersible terbaru di dunia penelitian. Memiliki kedalaman selam 8.000 meter. Nah, tapi yang ingin saya perlihatkan di sini adalah bagaimana dia harus diturunkan dari kapal induknya dengan memakai crane. Ya, jadi submersible ini tidak bisa berlayar sendiri, dia harus digendong oleh kapal induknya. Kemudian di lokasi penyelaman dia akan diturunkan dengan memakai crane. Setelah selesai dia akan diangkat lagi dengan crane ini ya. Nah, sistem seperti ini membutuhkan biaya yang mahal. Karena pertama tidak banyak kapal yang beroperasi dengan memiliki crane seperti ini yang mampu mengangkat beban ya seberat submersible ini ya. Submersible ukuran ini memiliki bobot antara 25 sampai 30 ton kira-kira segitu. Jadi cukup berat. Tidak banyak kapal di dunia ini yang memiliki crane yang bisa mengangkat bobot seberat itu. Jadi biasanya kapal mothership-nya ini dibangun sebagai satu sistem dengan submersible-nya itu sendiri. Jadi mereka sebagai satu pasangan ya, sebagai satu pair. Nah, jadi bisa kita bayangkan sistem seperti ini sangat mahal untuk dioperasikan. Ya, kalaupun tidak memiliki mothership sendiri, dia harus menyewa kapal yang memiliki crane seperti ini dan biaya sewanya itu tentu saja tidak sedikit ya. Jadi dengan biaya operasional yang mahal seperti itu, tentu saja bagi sebuah perusahaan komersil yang mencari untung tentunya itu akan memberatkan ya biaya operasional sehingga perlu dicarikan suatu solusi yang lebih cost efektif, yang lebih murah ya. Nah, ini adalah sistem yang dikembangkan oleh OceanGate. Jadi OceanGate ini adalah perusahaan yang mengoperasikan Titan itu. Dan mereka menciptakan suatu sistem yang murah, yang berupa platform seperti ini. Ya, di mana submersible ini, Titan ini ditaruh di atas platform ini. Kemudian platform ini diluncurkan dari geladak kapalnya seperti ini ya, tidak perlu menggunakan frame, jadi bisa membuat operational cost itu lebih murah. Kenapa? Karena kapal yang tidak memiliki frame seperti ini itu lebih banyak populasinya di dunia ya. Ini kapal-kapal seperti ini banyak dipakai di industri oil and gas ya untuk melakukan reparasi atau maintenance di lepas pantai ya. Dan ini untuk menyewanya tentunya tidak semahal menyewa kapal yang memiliki crane seperti tadi ya. Nah, dengan menggunakan sistem dari OceanGate ini, platform itu setelah dia berada di air, dia akan dibenamkan di bawah permukaan air sampai kedalaman kira-kira 10 meter. Dibenamkan ya seperti itu, kemudian nanti setelah di bawah air baru submersible-nya itu dilepas ya. Nah, ini kenapa demikian? Itu untuk menghindari ombak yang besar di permukaan air. Ya, jadi kalau ombaknya besar tentunya agak sulit melepas submersible ini dalam kondisi ombak yang besar seperti itu. Jadi diturunkan dulu sampai kedalaman 10 meter. Nah, pada kedalaman seperti itu dia sudah berada di bawah ombak sehingga tidak terganggu oleh gelombang yang tinggi. Dengan demikian dia bisa dilepaskan dengan lebih aman. Dan setelah selesai melakukan penyelaman, dia akan dinaikkan lagi ke kapal penggendongnya itu. Nah, di sini saya akan tunjukkan perbandingan ya antara teknologi konvensional dalam mendesain dan membangun submersible dengan teknologi yang dipakai oleh Titan, yang ini kemudian menjadi bahan diskusi yang panjang ya, dan bisa jadi menjadi penyebab kenapa Titan itu bisa hancur ya. Ada dua hal yang akan saya
sebutkan di sini. Tentunya perbedaannya itu banyak juga yang detail, tapi ada dua yang utama yang saya rasa menjadi penyebab utama dari peristiwa ini. Yang pertama saya ingin membahas adalah ini ya, bentuk kabinnya ini ya. Jadi dalam submersible yang konvensional, kabin ini adalah di mana para awaknya itu berada ya, di mana mereka bekerja. Ini bentuknya itu biasanya berbentuk bola seperti ini ya. Nah, kenapa berbentuk bola? Karena bentuk bola ini bentuk yang paling kuat untuk menahan tekanan dari luar. Ya, jadi kalau bentuk bola ini mengalami tekanan, tekanan itu akan terdistribusikan secara lebih merata ke semua permukaan bola ini, sehingga menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih aman bagi awak yang berada di dalamnya. Ya, tapi kelemahannya adalah ruangan di dalam ini menjadi sempit ya, sehingga jumlah awak yang bisa masuk itu sangat terbatas ya. Itu satu kelemahannya. Kedua yang akan saya fokuskan adalah material yang dipakai. Nah, material yang dipakai biasanya titanium alloy. Jadi logam ya, titanium itu logam, termasuk logam alloy yang paling keras ya di dunia. Titanium alloy itu sudah teruji ya dalam hampir semua submersible itu memakai titanium alloy ya, kecuali Titan ini yang akan kita bahas nanti ya. Ini teknologi yang lama sudah dipakai dan sudah teruji. Titanium itu tidak hanya kuat tapi juga stabil ya. Kenapa kestabilan itu penting? Karena ketika submersible itu turun ke kedalaman hampir ribuan meter, yang berubah itu kan tidak hanya tekanannya saja, tapi suhu air juga berubah. Dari mungkin 20 derajat di permukaan air menjadi mendekati 0 di kedalaman yang ribuan meter itu. Jadi kalau materialnya tidak stabil dalam range perubahan temperatur segitu yang segitu besar, tentunya akan menjadi tidak bisa diprediksi ya perilakunya ketika dia berada pada temperatur yang rendah itu ya. Nah, titanium itu sudah terbukti menjadi material yang stabil. Jadi pada suhu yang rendah sekalipun dia perilakunya itu bisa diprediksi dengan baik ya. Ya itu jadi dua poin itu ya. Pertama bentuk kabinnya yang bola, kemudian material yang dipakai titanium. Nah, sekarang kita lihat Titan ya. Nah, Titan ini sekali lagi kita mesti ingat perusahaan ini perusahaan komersil. Jadi tujuan akhirnya adalah tentu saja profit ya, keuntungan. Dengan tujuan itu mereka memilih memakai bentuk silinder ya. Silinder itu bisa memuat lebih banyak orang dibandingkan dengan hanya bola seperti ini. Ya, nah ini Titan didesain untuk mengangkut 5 orang ya. Nah, itu satu ya. Jadi dia tidak memakai bola tapi silinder. Nah, silinder ini tentunya tidak lebih kuat dari bola ya. Bola itu sudah paling kuat. Jadi kalau mereka beralih ke bentuk silinder, tentunya kekuatan kabin itu akan berkurang jauh ya. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah bahan yang dipakai. Jadi di sini dilihat bahwa pressure vessel ini dibuat dari carbon fiber dan titanium. Nah, titanium itu hanya bagian ujungnya ini aja yang berbentuk setengah bola ini. Ini bagian ini titanium, ini titanium. Tapi bagian tengahnya itu adalah komposit yang dari carbon fiber ya. Nah, seperti kita tahu bahan carbon fiber itu sebetulnya bahan yang kuat ya, dan sudah terbukti di berbagai aplikasi di industri penerbangan, di industri otomotif. Banyak komponen-komponen pesawat terbang itu dibikin dari carbon fiber, walaupun tidak semua ya. Nah, jadi ide memakai carbon fiber di submersible ini sebetulnya bukan ide baru. Jadi sejak puluhan tahun yang lalu di komunitas submersible ini sudah banyak yang mempertanyakan atau mempertimbangkan apakah carbon fiber bisa juga dipakai untuk submersible ya. Tapi belum pernah ada yang benar-benar
kemudian melakukannya. Jadi baru Ocean Gate ini yang pertama kali berani menerapkannya ya di submersible. Jadi di awal-awal pengembangan dari Titan ini memang sudah mendapat tantangan dari beberapa pihak di komunitas submersible yang mengatakan bahwa carbon fiber itu tidak teruji. Jadi banyak yang menyarankan untuk tidak dilanjutkan. Nah, kenapa carbon fiber itu mengkhawatirkan ya? Dia memang kuat, tapi biasanya kuat kalau dia mengalami tension ya, atau tensi ya. Tensi itu apa istilahnya tuh? Tarik ya, gaya tarik gitu ya. Nah, tapi dia tidak terlalu kuat kalau dia mengalami kompresi atau gaya tekan. Nah, sedangkan di kondisi deep diving ya, pada kedalaman 4000 meter ke bawah itu tekanannya itu gaya tekan sebetulnya. Jadi sebetulnya carbon fiber itu tidak ideal ya buat kondisi seperti itu. Kemudian carbon fiber itu juga bersifat getas ya, dia getas, artinya dia tidak kalau metal itu kan bisa bengkok dulu ya sebelum dia patah ya, dia bisa bengkok. Jadi kelihatan oh sudah melengkung kemudian bengkok. Tidak sampai patah, kita sudah bisa melakukan sesuatu ya sebelum dia patah. Tapi kalau carbon fiber ya ini bersifat getas. Ya, jadi kalau dia patah itu patahnya mendadak. Jadi tidak bisa dia bengkok dulu ya. Jadi langsung patah. Kejadiannya itu seketika patah. Saya pernah melakukan beberapa pengujian dengan carbon fiber ya. Jadi ketika ditekuk ya dia melengkung sedikit ya. Tapi ditambah lagi dia langsung patah. Jadi tidak seperti besi yang bisa bengkok dulu ya. Jadi dia langsung failure ya, langsung failure. Dan itu yang kita ketahui akhirnya yang terjadi dengan Titan ya, atau yang sejauh ini dipercaya terjadi dengan Titan. Jadi terjadi failure atau kegagalan yang mendadak, dia langsung pecah remuk ya, yang disebut istilah bahasa Inggrisnya itu implosion. Implode itu artinya remuk ke dalam ya. Kalau explosion itu meledak, itu keluar ya. Tapi karena ini tekanannya dari luar ke dalam disebut implosion. Dan itu yang terjadi dengan Titan. Nah, sebetulnya dari beberapa interview yang saya ikuti, sebetulnya katanya Titan itu sudah menyadari bahwa ada masalah. Jadi mereka mencoba naik ke permukaan dengan menjatuhkan yang disebut drop weight ini ya di bawah ini, saya rasa ini drop weight ya. Tapi semua submersible itu punya drop weight. Drop weight itu adalah beban yang kalau ada emergency itu bisa dilepas, dijatuhkan sehingga submersible-nya ini menjadi lebih ringan, sehingga dia akan mengapung ya, akan terdorong ke atas ya, dari gaya apungnya akan membawa dia ke atas lagi. Tapi karena remuknya terjadi secara mendadak, jadi kelihatannya tidak cukup waktu ya untuk dia mengapung, dia sudah implode duluan, dia sudah hancur duluan di titik itu juga ya. Nah, jadi itu ya perbedaannya desain dari Titan ini dengan desain yang konvensional. Ya terbukti kelihatannya desain Titan ini yang dipercaya sebagai innovation oleh pihak perusahaan itu ternyata mengandung risiko yang sangat besar ya. Tapi kita baru akan tahu kejadian sesungguhnya apa yang terjadi mungkin agak lama ya, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan ke depan ya, setelah dilakukan investigasi nanti akan mudah-mudahan dikeluarkan semacam laporan resmi apa yang terjadi sebetulnya ya. Oke, itu adalah perbedaannya ya antara submarine dengan submersible. Yang terakhir saya akan tunjukkan ini submersible yang memegang rekor menyelam terdalam. Ya, ini namanya Triton. Rekor menyelamnya itu 10.929 meter, jadi hampir 11 km, yang
capai rekornya ini di Palung Mariana ya. Palung Mariana itu palung terdalam di dunia. Jadi ini menjadi bagian dari proyek yang lebih besar, proyek ekspedisi yang lebih besar yang dibiayai dan dikomandoi sendiri oleh ini Bapak Viktor Veskovo ini ya. Ini seorang kaya bilioner asal Amerika yang mendanai semua ekspedisi ini. Ekspedisi ini adalah ekspedisi yang menyelam ke 5 palung terdalam di dunia. 5 palung terdalam di dunia. Jadi ekspedisinya ini disebut 5 Deeps, ya, 5 kedalaman, dan sudah diselesaikan dengan baik oleh mereka. Kalau tidak salah tahun 2021 ya, di mana mereka menyelesaikan ekspedisinya itu dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sudah sampaikan di sini bisa menjadi info yang bermanfaat dan bisa memperluas wawasan kita bersama. Terima kasih.